trader, kembali lagi dengan saya Raffi. Hari ini tanggal 8 Juni 2021, sudah saatnya saya mereview bagaimana sih pergerakan indikator V5 baik di forex, oil, gold, bitcoin, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita juga akan intip-intip bagaimana sih tren di indikator V5 ini ketika ada news NFP. Jangan kemana-mana Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, pastikan Bapak Ibu sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Bapak Ibu dapat notifikasi ketika kita ada video terbaru. Jangan kemana-mana, nantikan setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, bagaimana kabar tradingnya? Apakah sudah ada satu langkah lebih maju? Atau masih stuck di situ-situ aja, masih jalan di tempat? Sayang sekali Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak segera berjalan dan melakukan sebuah tindakan. Kalau hanya diam di tempat, dapat apa? Dapat keraguan, dapat ketakutan masa lalu. Wah, itu sangat disayangkan. Ayo Bapak Ibu, buka hatinya dulu. Berpikirlah yang positif dulu Bapak Ibu. Karena dengan Bapak Ibu merasa takut dengan kesalahan di masa lampau, maka Bapak Ibu akan selalu terbenam di hati Bapak Ibu, saya nggak mau trading forex, saya takut rugi. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ayo kita mulai bersama-sama bangkit lagi. Bapak Ibu bisa icip-icip dulu dengan indikator kami. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sibuk kerja, tidak bisa tarik-tarik garis, support resisten atau melihat pola candle, Fibonacci, Bapak Ibu tidak ada waktu, tenang, kita ada solusinya, di mana kita ada yang namanya indikator V5 ini, di mana indikator ini merupakan salah satu tools atau perkakas yang bisa kita gunakan ketika trading. Toh, ketika Bapak Ibu tarik-tarik garis, Fibonacci, support resisten, lihat pola candle, tujuan Bapak Ibu apa? Untuk melihat tren bukan? Nah, indikator ini merupakan indikator tren yang akan menunjukkan Bapak Ibu arah market mau kemana, mau naik atau mau turun. Selain itu, kita juga ada fasilitas yang namanya harga murah dan harga mahal, sehingga Bapak Ibu tahu di mana entry point dan exit point-nya. Kalau sudah ada perkakas atau tools yang bermanfaat seperti ini, kenapa tidak Bapak Ibu manfaatkan? Silahkan Bapak Ibu, tidak perlu percaya dulu dengan kami. Bapak Ibu bisa coba icip-icip dulu. Setiap minggu kita akan review. Lihat dulu, coba dulu dengan aku demo. Kalau sama, icip-icip aja bisa profit. Apalagi kalau Bapak Ibu memiliki indikator ini. Begitu bukan? Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai mereview pergerakan indikator V5 ini dimulai dari mata uang USD CHF ya. Oke, untuk mata uang USD CHF hari ini masih menunjukkan panah turun Bapak Ibu atau downtrend. Sudah 22 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Akan tetapi Bapak Ibu tidak bisa entry untuk hari ini karena apa? Karena masih belum di harga murah. Ingat, untuk entry point-nya selain panah pertama kali confirm, Bapak Ibu bisa entry kembali di harga murah. Nah, harga murah ketika ada panah turun seperti ini, harga murahnya ada di sisi atas, di kotak yang berwarna putih ini. Nah, sekarang kan running marketnya masih di sini, jadi kita masih belum boleh entry sell. Jadi Bapak Ibu bisa pasang sell limit atau pesan jual di 0.9063 dan take profit di harga mahal di 0.8924. Nah, tadi di awal video saya infokan kita akan melihat bagaimana sih pergerakan market ketika news NFP. Indikatornya sama nggak ya trennya? Nah, NFP kemarin Jumat tanggal 4 Juni, betul ya? Nah, sekarang kita lihat di sini 4 Juni. Nah, candlenya berwarna putih, dimana ini candle bearish Bapak Ibu, turun. Sesuai dengan panah indikator kami. Di time frame daily, panahnya turun, candlenya turun. Maka Bapak Ibu ketika entry sell, Bapak Ibu bisa profit. Nah, bagaimana ketika kita melihat di time frame yang lebih kecil, misal di time frame M30. Nah, di time frame M30 ini tanggal 4 ada di sebelah sini nih Bapak Ibu. Nah, di sini ada di batang yang saya tandai dengan garis putus-putus. Dengan settingan yang kita gunakan di time frame daily ini, kita bisa rubah. Bapak Ibu bisa rubah settingannya. Mau settingan yang sensitif atau mau settingan yang slow. Nah, coba kita rubah ke settingan yang lebih sensitif Bapak Ibu ya. Saya sudah simpan.
Kita cari tanggal 4. Nah, dengan settingan yang sensitif ini, Bapak Ibu, sebentar saya perbesar ya, agar Bapak Ibu bisa melihatnya juga. Nah, ini sudah saya rubah dengan settingan yang sensitif, Bapak Ibu ya. Di sini, tepat ketika NFP berlangsung, panah indikator kami menunjukkan panah turun. Dan market betul-betul turun. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan indikator ini, maka Bapak Ibu bisa merasakan profit ketika ada news NFP. Member-member kami yang punya pastinya juga sudah merasakan yang namanya profit nih Bapak Ibu. Lantas, bagaimana dengan Bapak Ibu? Nah, di sini kita sesuai ya Bapak Ibu, panah turun, market turun. Ini kita rubah ke settingan yang lebih sensitif lagi nih. Oke, sudah sesuai arah market ketika ada news NFP dan indikator kami. Bapak Ibu bisa saksikan sendiri, panah turun, market turun, kita profit. Oke, kita beralih dari USDCHF Bapak Ibu. Kita rubah dulu ke time frame daily ya. Kita kembalikan ke time frame daily dan gunakan settingan sebelumnya. Oke, untuk USDCHF belum boleh entry dulu ya. Kita next Bapak Ibu ke Euro JPY. Oke, untuk mata uang Euro JPY ini hari ini masih menunjukkan panah naik atau uptrend, di mana sudah 265 candle terbentuk sejak pertama kali confirm Bapak Ibu. Akan tetapi ketika panah naik seperti ini, maka Bapak Ibu untuk entry-nya tetap di harga murah. Harga murahnya ada di sisi bawah. Kenapa di bawah harga murahnya? Karena ketika Bapak entry di harga murah, kemudian market naik, maka Bapak Ibu dapat keuntungan. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali nonton review dari indikator V5 ini, Mbak, ini mana panah naiknya? Orang nggak ada panahnya, orang cuma blok warna biru, tenang. Jadi blok warna biru ini untuk membantu Bapak Ibu, dimana ketika ada blok warna biru, maka trennya uptrend. Dimana kalau ada blok warna merah, downtrend, seperti itu. Ini tetap ada panahnya, Bapak Ibu. Coba saya perkecil dulu di sini. Nah, di sini nih Bapak Ibu, panah dari indikator V5-nya. Panah naik, blok warna biru. Nah, kalau seperti ini tampilannya, mungkin bagi yang matanya masih oke, masih anak muda, masih kelihatan, oh ini belum di harga murah. Tapi bagi yang udah tua, aduh Mbak, nggak kelihatan ini marketnya mana. Nah, diperbesar seperti ini, dengan adanya blok warna biru, maka akan membantu Bapak Ibu untuk mengetahui tren yang terbentuk saat ini. Blok warna biru, oh uptrend, seperti itu, oke? Untuk mata uang Euro JPY hari ini kita masih belum boleh entry karena masih di tengah-tengah antara harga murah dan mahal. Jadi kita masih pasang saja limitnya. Bapak Ibu pasang pending order, buy limit, pesan belinya di 132.13 dan take profit di harga mahal di 134.13. Kita sesuaikan Bapak Ibu harga murah hari ini. Nah, minggu depan kita lihat bersama-sama apakah sudah menyentuh harga murahnya atau belum. Oke, Euro JPY sudah clear Bapak Ibu. Kita next ke gold. Oke, untuk instrumen gold hari ini masih menunjukkan panah naik atau uptrend, di mana sudah 17 candle terbentuk sejak pertama kali confirm Bapak Ibu. Nah, kita cek ya bersama-sama ketika NFP Bapak Ibu. Nah, tanggal 4 batangnya berwarna hitam, di mana candle yang berwarna hitam ini bullish atau naik, dan sesuai dengan indikator kita di time frame daily menunjukkan panah naik, batangnya naik. Coba sekarang kita cek bersama-sama di time frame M30. Bagaimana sih? Oke, kita alihkan dulu ke time frame M30 dan kita rubah ke settingan yang lebih sensitif menggunakan settingan yang sama seperti yang tadi, Bapak Ibu. Nah, di sini confirm uptrend tanggal 4 bulan 6 2021 jam 11, di mana sekitar jam 3 sorean. Sekitar jam 3 sorean ini Bapak Ibu marketnya sideways. Dan ketika news NFP berlangsung, marketnya naik, boom, sesuai dengan panah indikator kita, Bapak Ibu. Keren sekali. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki indikator ini, maka Bapak Ibu bisa merasakan profitnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, di sini entry buy, kemudian market naik-naik ke puncak gunung seperti ini. Keren tidak Bapak Ibu? Nah, ini member-member kami sangat senang Bapak Ibu memiliki indikator ini bisa dimanfaatkan. Baik market naik, baik market turun, kita bisa sama-sama untung asalkan tahu arah marketnya. Member kami tahu arah market di gold time frame M30 ini mau naik. Dan market betul-betul naik, kita bisa merasakan profitnya Bapak Ibu. Oke, kita lupakan NFP, kita rubah lagi ke time frame daily untuk instrumen gold.
Kita rubah ke settingan yang sebelumnya kita gunakan. Nah, di sini untuk instrumen gold Bapak Ibu hari ini masih belum boleh open posisi ya. Karena masih belum di harga murah. Jadi bisa pasang buy limit atau pesan belinya di 1827.96 dan take profit di harga mahal di 1930.15. Kita sesuaikan harga murah hari ini. Oke, gold sudah clear, kita next ke USD JPY Bapak Ibu. Untuk mata uang USD JPY hari ini masih menunjukkan panah naik atau uptrend, di mana sudah 80 candle terbentuk nih Bapak Ibu. Dan kita lihat lagi bersama-sama bagaimana sih arah market ketika tanggal 4. Coba kita lihat bersama-sama. Oke, di sini tanggal 4 candlenya berwarna putih, bearish. Candlenya turun. Dan candle ini setelah mencapai harga mahal Bapak Ibu, dia turun menuju ke harga murah. Coba kita sama-sama melihat di time frame yang lebih kecil, di time frame M30 lagi. Dan kita gunakan settingan yang sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini menunjukkan panah turun, confirm tanggal 4 bulan 6 2021 jam 11.30, berarti jam setengah 4-an Bapak Ibu ya. Jam setengah 4 waktu Indonesia Barat. Di sini marketnya sideways dulu, dan ketika MFB berlangsung, market betul-betul turun sesuai panah indikator V5 ini Bapak Ibu. Keren sekali. Nah, coba mulai dari USD CHF, gold, sekarang di USD JPY. Kalau Bapak Ibu memiliki indikator ini, profitnya berlipat-lipat. Wow, keren sekali indikator ini Bapak Ibu. Kita lupakan NFT Bapak Ibu, member-member kami sudah merasakan profit dari indikator V5 ini. Kita beralih lagi ke time frame daily. Oke, kita gunakan settingan yang biasanya kita gunakan. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu masih belum boleh entry ya, karena masih di tengah-tengah antara harga murah dan harga mahal. Jadi Bapak Ibu bisa pasang buy limitnya, pesan belinya di 108.57 dan take profit di harga mahal di 110.14. Kita sesuaikan harga murah hari ini. Oke, USD JPY sudah clear Bapak Ibu. Kita next ke AUD USD. Oke, untuk mata uang AUD USD hari ini masih menunjukkan panah naik atau uptrend, di mana sudah 299 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Nah, kita lihat lagi tanggal 4 di batang yang mana ya? Wah, tanggal 4 ada di batang ini Bapak Ibu. Batangnya naik, trennya masih menunjukkan panah naik, maka di sini ketika Bapak Ibu entry buy, Bapak Ibu profit. Oke, coba kita lihat bersama-sama di time frame yang lebih kecil. Kita gunakan settingan yang oke. Di mata uang AUD USD ini Bapak Ibu confirm tanggal 4 bulan 6 2021 jam 12. Berarti sekitar jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Nah, di sini marketnya masih sideways Bapak Ibu, dan ketika NFP berlangsung, marketnya betul-betul naik sesuai panah indikator kami, panah indikator V5. Keren sekali. Kita tambah satu profit lagi di mata uang AUD USD nih Bapak Ibu. Wow, ini member-member kami kenyang nih Bapak Ibu. Karena sudah di 4 instrumen ini ya, 4 pair ini sesuai panah indikator kami, panah indikator V5-nya. Panah naik, market naik. Panah turun, market turun. Wow. Oke, kita lupakan di AUD USD time frame M30. Kita beralih lagi ke time frame daily. Kita rubah ke settingan yang kita gunakan sebelumnya. Dan untuk hari ini Bapak Ibu masih belum boleh entry dulu, karena belum di harga murah, dia masih di tengah-tengah antara harga murah dan mahal. Jadi bisa pasang pending order buy limitnya atau pesan beli di 0.7690 dan take profit di harga mahal di 0.7800. Oke, kita sesuaikan lagi harga murah hari ini. Oke, sip. Nah, ini saya sangat senang sekali Bapak Ibu untuk menunjukkan ke Bapak Ibu bagaimana sih kehebatan indikator V5 ini. Ketika Bapak Ibu profit, kita sangat senang. Ada di sini yang sudah menggunakan indikator V5 atau icip-icip dari indikator V5 ini? Coba tulis komentarnya Bapak Ibu. Saya mau tahu siapa aja sih yang sudah profit dari indikator V5 ini. Oke, kita beralih Bapak Ibu. AUD USD sudah clear. Kita next ke NZD USD. Oke, untuk mata uang NZD USD hari ini masih menunjukkan panah naik atau uptrend, di mana sudah 267 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu tanggal 4 bagaimana sih marketnya ini. Oke, di sini tanggal 4 Bapak Ibu candlenya berwarna hitam, dia bullish atau naik, candlenya naik.
sesuai dengan panah indikator kami. Indikator di time frame daily menunjukkan panah naik dan betul market naik. Coba kita cek bersama-sama di time frame yang lebih kecil. Jadi ini juga menjawab untuk pertanyaan Bapak Ibu, indikator ini bisa digunakan di semua time frame atau hanya di daily saja? Jawabannya bisa digunakan di semua time frame Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita coba di time frame M30 juga bisa. Tinggal Bapak Ibu atur aja settingannya, mau settingan yang sensitif atau mau settingan yang lebih slow. Nah itu tergantung Bapak Ibu, karena masing-masing trader itu memiliki gaya tradingnya sendiri-sendiri. Oke, kita rubah dulu ke time frame M30 Bapak Ibu. Kita rubah settingannya. Oke, sebentar kita tandai dulu betul nggak sih tanggal 4 di sini. Oke, saya perbesar. Di sini di time frame M30 di batang ini dia belum dikatakan confirm Bapak Ibu. Dimana untuk confirmnya itu di batang selanjutnya, di batang sampingnya sini nih. Nah, di batang ini dikatakan confirm uptrend. Nah, confirm tanggal 4 bulan 6 2021 pukul 11 berarti sekitar jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Di sini panah indikator kami sudah memberi info panah naik atau uptrend. Dia masih jalan sideways dan ketika NFP berjalan, market betul-betul naik sesuai arah panah indikator V5 ini, Bapak Ibu. Wow, saya sampai kehabisan kata-kata Bapak Ibu. Tadi di USD CHF sesuai, di gold sesuai, USD CPY sesuai, Audi USD sesuai, sekarang di NZD USD juga sesuai nih Bapak Ibu. Wow, keren sekali. Nah, ini di time frame M30 Bapak Ibu, karena marketnya sudah berlangsung, kita lupakan saja, tidak perlu disesali. Kita lihat peluang yang akan datang selanjutnya. Sekarang kita lihat di time frame daily Bapak Ibu. Kita rubah dulu ke settingan yang sebelumnya kita gunakan. Nah, untuk hari ini di mata uang NZD USD Bapak Ibu jangan entry dulu ya, karena dia masih belum di harga murah. Karena untuk membeli barang pastikan Bapak Ibu di harga murah dulu. Nanti kalau harganya naik, kita untung. Oke? Untuk NZD USD bisa pasang buy limit atau pesan beli di 0.7134 dan take profit di harga mahal di 0.7293. Kita sesuaikan harga murah hari ini. Oke, NZD USD sudah clear. Bapak Ibu, kita next ke GBP USD. Untuk mata uang GBP USD, hari ini masih menunjukkan panah naik atau uptrend, masih sama ya seperti minggu lalu, di mana sudah 237 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Nah, kita lihat lagi tanggal 4, candlenya berwarna hitam, candlenya naik atau bullish, dan sesuai dengan arah panah indikator kami di time frame daily. Di time frame daily menunjukkan panah naik dan betul market naik. Tapi bagaimana ketika di time frame yang lebih kecil? Coba kita sesuaikan dulu. Kita rubah ke time frame M30. Rubah settingannya. Kita lihat tanggal 4 di mana. Di sini confirm pertama kali tanggal 4 bulan 6 2021 jam 11.30, berarti sekitar jam setengah 4 sore. Nah, ini dibawa sideways dulu marketnya Bapak Ibu. Kemudian panahnya naik, marketnya naik sesuai dengan panah indikator kami Bapak Ibu. Nambah satu profit lagi bukan di mata uang GBP USD. Wow, keren Bapak Ibu. Panah naik, marketnya juga naik. Jadi sekali lagi, indikator V5 ini bisa digunakan di semua time frame. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja untuk settingannya. Mau settingan yang sensitif atau mau settingan yang slow. Jangan percaya dulu dengan kita. Bapak Ibu bisa icip-icip dulu, lihat review kita setiap minggunya. Apakah sama nggak ya arah marketnya dengan indikatornya? Bapak Ibu lihat aja setiap minggu. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentarnya dan like ketika Bapak Ibu menyukai video ini agar saya, Pak Leo, dan tim yang lainnya lebih semangat lagi untuk berinovasi dan mereview setiap minggunya. Begitu Bapak Ibu ya. Kita alihkan lagi ke time frame daily Bapak Ibu. Kita rubah dulu settingannya. Dan untuk hari ini di mata uang GBP USD Bapak Ibu jangan entry dulu. Pasang aja buy limit atau pesan belinya di 1.4055 dan take profit di harga mahal di 1.4232.
Oke, kita sesuaikan dulu harga murah hari ini. Oke, sip. GBP USD sudah clear, Bapak Ibu. Kita lanjut ke USD CAD. Oke, untuk mata uang USD CAD hari ini masih menunjukkan panah turun atau downtrend, masih sama seperti minggu lalu. Dan sudah lama ya Bapak Ibu kita ketahui karena sudah 264 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Nah, untuk hari ini kita tidak boleh entry dulu Bapak Ibu karena masih di tengah-tengah antara harga murah dan mahal. Oh iya, kita lupa tanggal 4 bagaimana pergerakan marketnya. Tanggal 4 ya di sini nih Bapak Ibu. Candlenya berwarna putih, dimana candle yang berwarna putih ini marketnya turun dan sesuai dengan panah indikator di time frame daily kita. Ketika Bapak Ibu entry sell, maka Bapak Ibu sudah menuai profit di sini. Kita abaikan NFP Bapak Ibu karena sudah berlalu, kita cari peluang yang baru. Tenang aja Bapak Ibu, peluang yang lain masih akan ada Bapak Ibu ya. Hari ini silakan pasang pending order sell limit atau pesan jual di 1.2144 dan take profit di harga mahal di 1.2017. Kita sesuaikan dulu harga murah hari ini di mata uang USD CAD. Oke, USD CAD sudah clear Bapak Ibu. Kita lanjut ke Euro USD. Oke, untuk mata uang Euro USD hari ini masih menunjukkan panah naik atau uptrend, di mana sudah 35 candle terbentuk sejak pertama kali confirm nih Bapak Ibu. Dan untuk hari ini kita masih belum boleh open posisi karena dia masih di tengah-tengah antara harga murah dan harga mahal. Jadi Bapak Ibu bisa pasang buy limit atau pesan belinya di 1.2089 dan take profit di harga mahal di 1.2272. Oke, kita sesuaikan dulu harga murah hari ini. Oke, sip. Dan untuk tanggal 4-nya dia ada di sini. Betul ya, tanggal 4 ketika news di batang ini. Candlenya berwarna hitam, berarti candlenya naik atau bullish. Dan sesuai dengan arah indikator kami di time frame daily. Panah naik, kita entry buy di bawah sini, dia naik profit. Oke, kita lanjutkan lagi ke mata uang Euro CHF Bapak Ibu. Untuk mata uang Euro CHF hari ini masih menunjukkan panah naik atau uptrend, di mana sudah 149 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki entryan di batang yang saya tandai ini, coba saya perbesar dulu ya. Nah, di batang yang saya tandai di sini nih Bapak Ibu, hari ini jika terfloating minus, Bapak Ibu masih bisa tahan transaksinya karena apa? Karena panah masih menunjukkan panah yang sama. Nanti ketika menunjukkan panah yang berbeda, kita sudah ada jalan keluarnya, yaitu entry sell dengan lot dikali 2 dari sebelumnya. Oke, karena sekarang masih sama panahnya, Bapak Ibu tahan aja. Bagi yang belum entry, lebih baik entry di harga murah, pasang aja pending order, buy limit, pesan beli di 1.0920, dan take profit di harga mahal di 1.10992. Oke, untuk mata uang Euro CHF sudah clear Bapak Ibu, kita next ke Euro GBP. Oke, untuk mata uang Euro GBP hari ini masih menunjukkan panah turun atau downtrend, di mana sudah 116 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Nah, setelah mencapai harga mahalnya, Bapak Ibu kita masih belum mencapai harga murah. Maka dari itu Bapak Ibu bisa pasang sell limit aja, pesan jual di 0.8643 dan take profit di harga mahal di 0.8571. Kita sesuaikan dulu harga murah hari ini. Oke, clear Euro GBP. Kita next Bapak Ibu ke oil. Oke, untuk oil hari ini masih menunjukkan panah naik atau uptrend Bapak Ibu, di mana sudah 263 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Akan tetapi karena hari ini dia masih cenderung di harga mahal Bapak Ibu, marketnya masih naik sesuai panah indikator kami, maka kita masih belum boleh entry dulu karena belum di harga murah. Jadi Bapak Ibu bisa pesan beli atau buy limit di 62.33 dan take profit di harga mahal di 70.41. Kita sesuaikan lagi harga murah hari ini Bapak Ibu. Oke, oil sudah clear, kita lanjut ke Facebook Bapak Ibu. Oke, Facebook hari ini masih menunjukkan panah naik atau uptrend, di mana sudah 61 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Dan saat ini cenderung di harga mahal sesuai panah kami, panah naik, market naik, sekarang cenderung di harga mahal, maka Bapak Ibu belum boleh open posisi dulu. Pesan beli saja
buy limit di harga murah di 301.61 dan pasang take profit di harga mahal di 340.76. Kita sesuaikan dulu untuk Facebook hari ini. Oke, Facebook sudah clear Bapak Ibu. Kita lanjut ke Baidu. Baidu hari ini masih menunjukkan panah turun atau downtrend di mana sudah 49 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Minggu lalu kita sudah ada entryan sell di batang yang saya tandai ini Bapak Ibu. Hari ini sudah terfloating profit karena marketnya turun sesuai panah indikator GAPTEC V5. Bagi Bapak Ibu yang mau taking profit di sini boleh silahkan, atau mau close di harga mahal juga boleh. Bagi yang belum entry bagaimana? Tenang, Bapak Ibu bisa pasang sell limit atau pesan jual di harga murah di 200.60 dan take profit di harga mahal di 180.06. Kita sesuaikan dulu harga murah hari ini Bapak Ibu. Oke, Baidu clear Bapak Ibu, kita next ke Google ya. Untuk Google hari ini masih menunjukkan panah naik atau uptrend. Di mana panahnya? Coba kita perkecil dulu tampilannya Bapak Ibu. Kita lihat bersama-sama, betul nggak sih ini panah naik? Nah, betul ya Bapak Ibu, di sini ada panah naik dan market betul-betul naik. Memang sesekali ada koreksi, tapi tidak apa Bapak Ibu, karena berulang kali saya katakan ketika panahnya tetap maka kita bisa tahan transaksinya. Karena apa? Karena kita masih bisa prediksi market ini masih akan terus naik Bapak Ibu. Coba kita perbesar lagi biar lebih enak tampilannya. Nah, di sini bagi yang sudah melakukan entryan buy di batang yang saya tandai ini, hari ini sudah terfloating profit Bapak Ibu. Ada yang belum di close transaksinya dari minggu kemarin? Hari ini mau close? Silahkan. Atau mau lebih dapat harga di ujung, di harga mahal boleh Mbak? Boleh, silahkan sesuaikan lagi di harga mahalnya. Bagi yang belum entry silahkan pasang buy limit atau pesan belinya di 2239.42 dan take profit di harga mahal di 2494.95. Oke, kita sesuaikan dulu harga murah hari ini. Google clear, kita lanjut ke Apple Bapak Ibu. Oke, untuk Apple masih menunjukkan panah turun atau downtrend di mana sudah 19 candle terbentuk sejak pertama kali panah confirm. Akan tetapi hari ini masih belum di harga murah, jadi Bapak Ibu bisa pesan jual saja. Pasang sell limitnya di 127.89 dan take profit di harga mahal di 122.96. Kita sesuaikan lagi. Oke, Apple clear, kita lanjut ke Nikkei. Nikkei hari ini masih menunjukkan panah naik Bapak Ibu. Masih sama seperti minggu lalu, di mana sudah 193 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah ada entryan di Nikkei di batang yang saya tandai ini, hari ini juga terfloating profit Bapak Ibu. Selamat sekali lagi. Mau di close silahkan atau mau tunggu di harga mahal juga boleh. Bagi yang belum entry, sabar-sabar dulu, tahan dulu. Pesan beli saja, pasang buy limit di 27614 dan take profit di harga mahal di 29738. Nikkei clear, kita lanjut ke Hang Seng. Hang Seng hari ini masih menunjukkan panah naik Bapak Ibu atau uptrend di mana sudah 113 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah entry di batang yang saya tandai ini, minggu lalu juga sudah floating profit. Minggu ini masih profit juga Bapak Ibu. Mau taking profit sekarang boleh, atau mau tunggu di harga mahal juga silahkan. Tapi bagi yang belum entry nggak perlu berkecil hati, karena kita ada fasilitas harga murah dan mahal, jadi kita tahu entry point kita selanjutnya di mana. Nah, dengan adanya fasilitas harga murah dan mahal seperti ini, maka Bapak Ibu ketika belum di harga murah, pasang saja buy limitnya, pesan belinya ketika panah naik. Di mana? Di harga murah. Bapak Ibu bisa pasang untuk Hang Seng hari ini buy limit di 27689 dan take profit di harga mahal di 29550. Kita sesuaikan Hang Seng di harga murah hari ini. Oke Bapak Ibu, kita beralih ke USDX. USDX hari ini masih menunjukkan panah turun atau downtrend, di mana kita sudah ketahui sejak tanggal 16 bulan 4 2021 kita tahu di USDX ini muncul panah turun dan market betul-betul turun nih Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui USDX ini dibuat apa, jadi untuk USDX ini kita gunakan sebagai barometer indeks mata uang USD ini mau kemana.
Jadi kita tidak ada perbandingan dengan mata uang lain, kita hanya betul-betul melihat mata uang USD ini mau kemana. Di mana mata uang USD ini dijadikan patokan atau barometer dari mata uang yang lain di seluruh dunia, Bapak Ibu. Jika di USDX ini menunjukkan panah turun indikator V5-nya, maka kita prediksi USD ini melemah. Sehingga mata uang yang kontra dengan USD, dia akan menguat. Nah, nanti jika di USDX ini muncul panah naik, maka bagi Bapak Ibu yang memiliki posisi di mata uang yang kontra dengan USDX dan posisinya buy, maka Bapak Ibu harus siap-siap. Karena apa? Karena kita prediksi untuk mata uang yang lain, mata uang yang kontra dengan USDX dia akan melemah ketika USDX-nya muncul panah naik, seperti itu. Nah, untuk hari ini di USDX masih muncul masih menunjukkan panah turun atau downtrend, sehingga kita masih terus prediksi bahwa mata uang USDX ini akan melemah, Bapak Ibu. Oke, USDX clear, Bapak Ibu. Kita lanjut ke silver. Oke, untuk silver hari ini masih menunjukkan panah naik atau uptrend, Bapak Ibu, di mana sudah 33 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Nah, akan tetapi hari ini kita masih boleh open posisi ya, karena dia masih di tengah-tengah antara harga murah dan harga mahal. Masih ingat? Kita entry-nya di mana? Di harga murah. Jadi Bapak Ibu pasang saja buy limit atau pesan beli di 27.069 dan take profit di harga mahal di 28.323. Kita sesuaikan dulu harga murah hari ini. Silver clear. Kita lanjut ke cryptocurrency, Bapak Ibu. Dimulai dari Bitcoin. Nah, yang menunggu-nunggu bagaimana sih tren indikator V5 di Bitcoin, Mbak? Untuk tren indi V5 di Bitcoin hari ini masih menunjukkan panah turun atau downtrend, di mana sudah 18 candle terbentuk nih Bapak Ibu sejak pertama kali confirm. Dan hari ini betul-betul di harga mahal. Market turun dan sekarang menyentuh harga mahalnya nih Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu jangan entry posisi dulu. Bapak Ibu bisa pasang sell limit atau pesan jual di 40378.95 dan take profit di harga mahal di 32711.48. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang bertransaksi cryptocurrency di futures, maka Bapak Ibu bisa dua arah ya, panah naik lakukan buy, panah turun lakukan sell. Akan tetapi untuk hari ini kita masih belum boleh open posisi karena dia di harga mahal. Oke, Bitcoin clear Bapak Ibu, kita next ke Ethereum. Oke, untuk Ethereum hari ini masih menunjukkan panah naik atau uptrend, di mana kita sudah ketahui ini sejak tanggal 26 bulan 5 tahun 2021 Bapak Ibu. Sudah 14 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Akan tetapi karena hari ini masih belum di harga murah, jadi Bapak Ibu jangan open posisi dulu ya. Bapak Ibu bisa pesan beli aja di 2159.19 dan take profit di harga mahal di 2954.15. Kita sesuaikan dulu harga murah hari ini. Oke, Ethereum clear Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke Litecoin Bapak Ibu. Untuk Litecoin hari ini masih menunjukkan panah turun atau downtrend, di mana sudah 19 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Nah, hari ini cenderung di harga mahal Bapak Ibu. Panah turun, market turun, dan sekarang menuju ke harga mahalnya. Oleh karena itu Bapak Ibu belum boleh open posisi. Bapak Ibu bisa pasang saja sell limitnya, pasang jual di 204.72 dan take profit di harga mahal di 147.21. Kita sesuaikan Bapak Ibu harga murah hari ini dan kita lihat bersama-sama minggu depan apakah sudah terkena harga murahnya atau belum ya. Oke, Litecoin sudah clear, kita next ke Ripple. Oke, Ripple hari ini masih menunjukkan panah turun atau downtrend nih Bapak Ibu. Dan sudah 16 candle terbentuk sejak pertama kali confirm. Akan tetapi untuk hari ini dia masih belum di harga murah, jadi kita masih belum boleh open posisi. Bapak Ibu pasang saja sell limitnya, pesan jualnya di 1.1217 dan take profit di harga mahal di 0.7590. Kita sesuaikan harga murah hari ini. Oke, Ripple clear Bapak Ibu. Kita sudah review semuanya, baik di forex, oil, gold, Bitcoin, atau di saham, Apple, Google, dan lain sebagainya. Bagaimana jika Bapak Ibu tertarik dengan indikator ini? Cara membelinya bagaimana? Atau bisa menghubungi siapa? Langsung masuk saja ke website kami di www.gaptekbisaprofit.com. Bapak Ibu langsung bisa masuk ke menu paket, pilih paket indikator.
Nah, untuk indikator yang saya review tadi merupakan indikator V5. Maka Bapak Ibu, jika mau memiliki indikator V5-nya saja, Bapak Ibu bisa pilih menu paket standar V5. Nah, ini harganya lebih ekonomis, hanya 4.500.000 saja. Bapak Ibu bisa belajar seumur hidup, tapi tidak bisa di-upgrade. Jika Pak Leo ada indikator terbaru, Bapak Ibu tidak bisa upgrade. Hanya dapat indikator V5 saja. Harganya lebih ekonomis, hanya 4.500.000. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau upgrade ke paket VIP, maka Bapak Ibu cukup membayarkan kekurangannya saja. Nah, untuk paket VIP ini harganya 10 juta, dapat semua indikator dari Gaptek Bisa Profit, ada indikator V5, V6, Scalper Pro, dan Power Scalper Pro. Nanti jika Pak Leo ada indikator baru, maka Bapak Ibu bisa upgrade lagi, free, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika mau tanya-tanya, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi admin di nomor 0878-5435-8084 atau di nomor 0821-2121-8507 di hari dan jam kerja, Bapak Ibu. Sekian Bapak Ibu review saya hari ini, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membuka hati Bapak Ibu juga. Kalau tidak dari dalam hati Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan tetap dibayangi oleh ketakutan. Buka hatinya Bapak Ibu, lihat peluang yang ada dan rasakan profit konsistennya. Sekian dari saya, salam Gaptek Profit.